menebar dakwah, meraih surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Ustaz, kabar Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Agak ya Ustaz ya, lama nunggu setting ya Ustaz ya. Baik, kita membahas berkait dengan perselingkuhan ya Ustaz. Karena memang ini tema kan agak berat ya Ustaz ya. Jadi dan ini juga sangat penting untuk suami istri. Dan sebelum kita masuk ke tema-tema yang akan kita bahas terkait perselingkuhan, di awal ini mungkin bisa dikulik terlebih dahulu Ustaz, terkait keutamaan menikah itu bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ini tema yang penting, yaitu tema tentang perselingkuhan. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi oleh para pemirsa dan oleh teman-teman semuanya, bahwa pembahasan kita tentang perselingkuhan itu bukan untuk istilahnya mengvonis atau menuduh kasus per kasus. Ya. Ya. Secara umum Jadi misalnya. secara umum saja. Karena untuk kasus apalagi yang lagi viral misalkan, bahwa alam kita nggak tahu dan kita nggak mau ikut campur juga gitu. ikut campur dalam masalah itu. Satu, karena untuk menuduh atau mengklaim bahwasannya seseorang itu adalah melakukan perselingkuhan, apalagi sampai perzinaan, itu dalam Islam ketat, ya, tidak mudah dan tidak gampang, ya, harus mendatangkan 4 saksi. Ya. Jika tidak mampu mendatangkan 4 saksi, itu justru yang menuduh itu yang dicambuk 80 kali. Makanya termasuk dosa besar adalah qadhf, yaitu menuduh orang laki-laki ataupun perempuan yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita yang baik, ya, melakukan perzinaan padahal dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah 80 kali. Yang kedua juga, ya, kita tahu sendirilah media sosial, media ini kan sebenarnya kita tidak bisa untuk dijadikan sebagai acuan, ya, karena kadang benar kadang salah, ya, dan kita sebagai seorang muslim harus tabayyun, tatsabbut, ya, tidak boleh gampang untuk tergiring, ya, oleh media, ya. Kemudian juga anggaplah benar, maka tidak dibenarkan juga, yaitu menyebarkan isu-isu tersebut, ya, karena aib seorang muslim harus ditutup, ya, tidak boleh untuk disebarkan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi, bukan kemudian disebarkan. Karena kalau kita sebarkan, ya, padahal itu misalkan belum tentu benar, ya, maka itu termasuk dalam bagian dari ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang dilakukan, ya, TV-TV misalkan, acara infotainment, diulang-ulang pembahasan seperti itu, ya, ini tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan karena mengganggu dan menyakiti hati saudara kita. Anggaplah itu benar. Kalau tidak benar, maka itu dicampur tuduhan juga adalah termasuk bagian dari fitnah yang tidak diperkenankan. Jadi mungkin yang digarisbawahi, pembahasan kita bukan untuk kasus-kasus yang lain, tapi kita pembahasan secara umum aja, ya, pembahasan secara umum. Tapi adapun tentang masalah pernikahan, Islam menganjurkan kepada kita untuk menikah, yaitu ikatan suci antara seorang laki-laki dengan perempuan, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolong, kemudian memperoleh keturunan. Ini sangat dianjurkan. Banyak dalilnya dalam Quran, dalam hadis, ya, bahkan para ulama sudah sepakat tentang disyariatkannya, dan keutamaannya pun banyak. Di antaranya, satu, pernikahan itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, orang yang tidak saling mengenal kemudian dengan nikah, Masya Allah, bisa saling mencintai, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, ya, ini ayat yang sering dibawakan kalau walimah nikah, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan, laki dan perempuan, agar kalian meraih ketenangan. Makanya orang kalau sudah nikah biasanya lebih tenang. Lebih tenang. Kalau yang masih jomblo-jomblo gitu biasanya Nggak tidur tenang aja hidupnya susah. itu. Iya. Ya, ngelamunnya aja 1 jam dulu mau Iya. tidurnya. Jadi kalau udah nikah itu biasanya lebih tenang. Kemudian Allah jadikan saling cinta dan kasih sayang. Bahkan tidak ada ikatan cinta dan kasih sayang yang melebihi orang yang sudah menikah. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa pernikahan itu satu tanda di antara tanda kekuasaan Allah. Dua, bahwa tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, saling cinta dan saling mengasihi. Yang kedua di antara keutamaannya juga pernikahan itu adalah untuk menjaga kesucian, ya, sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, zina lah atau LGBT, ya, onani dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang banyak godaan-godaannya luar biasa. Jadi dengan menikah, ya, salah satu keutamaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga, melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya kata Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai anak-anak muda, kalau di antara kalian sudah mampu, segeralah nikah. Jangan ditunda-tunda, selak mati enggak. Ya. Karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga farji. Ya, ini hikmahnya, ini tujuan utamanya. Kalau nggak mampu, maka banyaklah puasa. Karena itu bisa mengerem syahwat. Di antara keutamanya juga itu adalah sunnahnya para nabi. Jadi para nabi dahulu menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kami utus utusan-utusan sebelummu dan kami menjadikan untuk para nabi dan para rasul itu, ya, istri dan anak-anak. Makanya para nabi menikah, ya, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semuanya punya istri, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada beberapa sahabat yang mengatakan saya nggak mau nikah, dimarahin sama Nabi, diingkari. Nilisi ya. Iya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan dari golonganku. Ya, dan di antara keutamaan nikah juga, ya, ini penting juga nih diketahui oleh anak-anak muda, ya. Nikah itu adalah salah satu pintu rezeki. Masya Allah. Ya, jadi dengan menikah, insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada kita. Jadi slogan nanti kalau udah nikah mau makan apa ini nggak berlaku ya, Ustaz? Iya, nggak usah khawatir. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin hal itu. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Ya, nikahkan jombloan-jomblowati yang belum nikah itu, ya. Kalau mereka fakir, belum mampu, Allah akan kasih rezeki kepada mereka. Makanya kata Umar bin Khattab, ajibtu liman talabal ghina wa lam yatazawwaj. Aku heran orang pengen kaya tapi nggak mau nikah. Kalau kita pengen rezeki, kalau kita pengen nikah, ya, bismillah nikah. Karena nikah itu adalah salah satu faktor kita mendapatkan rezeki. Ya, karena dengan nikah biasanya orang semangat kerja. Semangat kerja. Kalau karena ada tanggung jawab ini. Iya, ada tanggung jawab. Kalau belum nikah biasanya santai-santai dia malah. Santai. Iya. Itu beberapa dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan nikah. Jadi emang kalau mungkin kita bahas tentang keutamaan nikah ini butuh satu judul podcast baru ya, Ustaz, iya, nikah. Jadi panjang dari sebagian itu aja mestinya sudah bisa menjadi ini ya, Ustaz, ya, motivasi untuk para jomblo untuk menikah ya, Ustaz, ya. Yeah. Cuman untuk pembahasan kita kali ini bukan tentang terkait pernikahan namun perselingkuhan. Jadi itu tadi keutamaan menikah, Ustaz. Namun bagaimana jika ada cowok-cewek atau pria wanita yang menjalin hubungan sebelum pernikahan, Ustaz? Nah, ini dosanya gimana, Ustaz? Taib. Pacaran lah gitu ya. Pacaran. Ya, pacaran ini sebenarnya tidak masuk dalam perselingkuhan. Ya. Ya. Dan nggak masuk dalam pernikahan. Ya, nasibnya pacaran ini nggak tahu ya apa dia. Jadi kalau dalam KTP gitu kan ada menikah gitu kan, atau belum menikah. Tapi kalau pacaran nggak ada tulis pacaran gitu kan nggak ada. Ya. Baik. Jadi apa namanya, Islam ya menganjurkan kepada kita nikah dan melarang kita dari lawannya, yaitu zina. Zina. Ya, bahkan dekati aja nggak boleh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati zina. Ya. Allah nggak bilang jangan berzina lah ya. Ya. Jangan mendekati zina. Deketi aja nggak boleh, apalagi Berzina. melakukannya. Artinya segala hal yang dapat mengantarkan kepada perzinaan itu dilarang. Ya, dilarang. Itulah kenapa di dalam Islam ada kaidah saddud dzari'ah, ya, membendung segala hal yang menjurus kepada keharaman. Al-wasail laha ahkamul maqasid, sarana itu tergantung kepada tujuannya. Jadi Islam tatkala mengharamkan suatu keharaman, Allah haramkan juga hal-hal yang bisa menjerumuskannya. Allah haramkan zina, berarti segala hal yang dapat mengantarkan kepada perzinaan nggak boleh. Ya, seperti misalkan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, nggak boleh. Kata Nabi, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuha syaitan illa ma'adhi mahram. Ya, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi kalau sudah berdua-duaan, apalagi tempat-tempat yang gelap, malam mingguan, ya, yang ketiganya adalah setan. Maksudnya setan yang akan menggoda dan menjerumuskan mereka lambat laun kepada perzinaan. Makanya dari pacaran, cari tempat-tempat yang sepi, ya, akhirnya apa? Lama kelamaan terjadi perzinaan, begitu. Ini mencakup pacaran Islami juga? Ya, nggak ada istilah pacaran Islami nggak Islami. Selama itu adalah hubungan yang belum pernikahan, ya itu nggak ada. Haram ya, Iya, nggak boleh. Ya, jangan tertipu dengan perubahan nama. Al-ibra bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Nama bisa diganti-ganti aja. Jadi kalau mau pacaran yang halal ya nikah dulu. Nikah dulu. Adapun kalau belum pacaran, entah itu dinamakan Islami atau enggak Islami, nggak boleh. Walaupun namanya ta'aruf, ya kalau itu hakikatnya pacaran ya nggak boleh juga. Jadi jangan tertipu dengan istilah-istilah. Jadi pacaran ini banyak madharatnya. Satu tadi sarana menuju perzinaan, berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Kemudian bersentuhan, ya namanya pacaran biasanya bersentuhan, ya. Kemudian juga mengganggu pikiran, mengganggu ibadah. Orang kalau pacaran akhirnya terkuras, habis ya, waktunya, terkuras juga fulusnya, uangnya juga. Padahal juga belum kerja. Jadi ya, daripada melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan banyak madharatnya, udah nikah saja. Islam alhamdulillah sudah ngasih solusi, gitu. Ya, nah kembali ke ini Ustaz, pernikahan tadi Ustaz. Tentu kan di masa setelah menikah kan tidak hanya ada senang saja Ustaz. Sepaket biasanya suka dan duka Ustaz. Nah, ketika memang kita sudah melangsungkan atau menikah, tentu kan di tengah-tengah itu kan ada kadang mungkin cekcok atau ketidaksamaan pendapat atau mungkin salah komunikasi dan seterusnya. Ini memicu pertengkaran antara suami dan istri Ustaz. Nah, ketika sebuah rumah tangga ketika ada pertengkaran atau mungkin ada sedikit miskomunikasi, ini gimana Ustaz? Ya, betul. Ini yang namanya rumah tangga, ya benar kata antum. Pasti akan ada cobaan, ya akan ada ujian dalam rumah tangga, ya. Sehingga ini harus dipahami oleh setiap orang yang mau menikah untuk mempersiapkan diri. Jadi dia jangan ngebayangin yang enak-enaknya aja gitu ya. Pasti di dalam pernikahan itu ada suka dan ada duka. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Rasul saja, manusia yang paling baik akhlaknya, kadang-kadang ada cekcok gitu kan antara beliau dengan istrinya. Ya, pernah Aisyah banting piring, ya kan, kecemburuan. Ya, bahkan pernah para istri Nabi SAW itu sepakat, ya, untuk nuntut, ya, kenaikan uang belanja lah, ya, sampai Nabi ngambek, ya, dan sebagainya. Jadi itu pasti ada terjadi, ya, dalam rumah tangga. Apalagi kalau kita yang akhlaknya masih jauh dengan Rasulullah SAW. Jadi yang perlu kita fahami berarti yang harus kita persiapkan adalah satu, sebelum nikah persiapkan, ya, bekal bukan hanya sekedar bekal
dunia saja, materi saja. Hmm. Yang paling penting adalah bekal ilmu. Bagaimana nanti kalau dalam pernikahan itu apa saja yang dibutuhkan. Makanya dia harus belajar, ya, mengkaji ilmu agama. Karena di dalam agama Islam sudah diatur, termasuk bagaimana menghadapi prahara dalam rumah tangga, ya, konflik dalam rumah tangga, ya, itu sudah diatur di dalam agama Islam. Tinggal kita jalankan saja, ya, jalankan saja. Tapi kalau terjadi ada masalah dalam rumah tangga, mungkin yang pertama ya, yang sangat perlu kita lakukan, satu adalah ya kita berdoa kepada Allah SWT, minta pertolongan sama Allah, Ya. mengadunya kepada Allah, jangan ngadu kepada orang. Apalagi di status itu. Ya, apalagi di status. Ya. Apalagi kalau perempuan ada masalah lari ke lelaki yang lain gitu. Subhanallah. Nah, itu. Ini yang memicu perselingkuhan, ya, betul. Ya, ada masalah akhirnya curhatnya ke lelaki. Nah, di sini akhirnya dimanfaatkan oleh lelaki tadi. Ya, karena wanita kan lemah. Akhirnya ini dijadikan sebagai sumber, ya, menambah konflik akhirnya. Jadi curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak ibadah, ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Ya, ini yang sering dilupakan. Ketika ada masalah, pergilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana jadi teringat satu kisah menarik ya, yaitu satu faedah penting juga. Ya. Ketika dulu terjadi pertengkaran antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib perginya ke masjid. Itu diambil dalil oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa seorang suami istri kalau ada masalah, ya perginya kepada Allah SWT. Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid, bukan ke kafe, bukan ke ini gitu ya, pergi ke masjid, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian, karena itu pasti terjadi. Pasti ya. Rasulullah SAW pun pernah menghadapi ujian dalam rumah tangga, tapi beliau hadapi dengan sabar. Bahkan ketika tadi Aisyah, ya, banting piringnya salah satu istri Nabi yang, ya, beliau akhirnya cemburu gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW nggak marahin Aisyah, oh gitu aja cemburu. Ya, Rasulullah juga nggak memarahin istrinya Nabi yang lain, oh, gara-gara kamu nih, enggak. Tapi Nabi SAW sabar. Bahkan beliau yang mengumpulkan pecahan piring-piring tadi, ya, lalu mengatakan gharat umukum, ibu kalian lagi cemburu nih. Jadi sabar, jangan sampai kita terbawa oleh emosi. Terbawa oleh amarah, ya, gara-gara suatu permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga. Hadapi dengan tenang, sabar, ya, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Kemudian yang ketiga mungkin ya, kita di dalam agama Islam itu kalau ada masalah sudah ada langkah-langkahnya. Itu yang kita terapkan. Masya Allah. Ya, seperti dalam ayat surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadhribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan kenakalan mereka, jadi istri bermasalah gitu ya, ada permasalahan ya, maka fa'idhuhunna, nasihati mereka. Kewajiban bagi seorang suami ketika istrinya bermasalah, ya, nasihati. Ini tugasnya seorang suami. Dia pemimpin dalam rumah tangga, bukan hanya sekedar ngasih nafkah kepada istrinya saja. Tugas utama dia bagaimana membimbing, mendidik. Istri keliru, ya dibenarkan, dinasihati dengan cara yang lembut, ya. Yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji'. Ya, diamkan dia di ranjang. Maksudnya pisah ranjang. Karena biasanya wanita itu, ya, mereka menganggap kelemahan laki-laki itu masalah ranjang. Ya, masalah ranjang. Kalau kita bisa menaklukkan wanita dalam masalah ini, ya, maka itu kekuatan mereka akan, ya, lumpuh. Ya, jadi kita sebagai lelaki, ya, harus, ya, bisa menunjukkan kepemimpinan kita. Kemudian yang ketiga, wadribuhunna, pukul mereka. Ya, pukul. Kita diizinkan untuk memukul para istri kalau mereka salah. Ya, tapi dengan syarat-syarat tentunya. Kemudian mukulannya nggak boleh terlalu keras sampai melukai. Tujuannya adalah mendidik, ya.
Nah, itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Ini bukan pelanggaran KDRT, bukan. Ini tujuannya mendidik. Tentunya dengan batas-batasan ya, yang diizinkan oleh syariat. Ya. Kemudian kalau mereka taat, udah jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi kalau istrinya setelah dinasihatin nurut, ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Ya. Kemudian Allah mengatakan Inna Allaha kana aliyyan kabira, Allah itu maha tinggi dan maha besar. Nah, ini perhatian bagi para suami, jangan sampai kemudian karena sebagai pemimpin mentang-mentang akhirnya berbuat kasar, enggak juga. Ingat ya, di atas kepemimpinan suami ada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh semena-mena juga. Jadi itu mungkin 3 poin. Bagian kalau ada masalah ya curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, jangan emosi. Kemudian yang ketiga adalah ngikuti arahan-arahan. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam Islam yang sudah diatur tadi. Nasihatin dulu. Kalau nasihatin nggak bisa, maka pisah ranjang. Kalau pisah ranjang tetap bandel juga, maka boleh dipukul. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau sampai mentok, maka di sini nanti ada utusan dari masing-masing keluarga untuk membicarakan yang terbaik. Apakah pisah, talak, ataukah tetap jalan. Nah, itu jadi ada tahapan-tahapannya sudah diatur. Makanya penting bagi yang mau nikah dan yang sudah nikah juga untuk belajar agama Islam, terutama tentang masalah rumah tangga, pernikahan, perceraian, ya, bagaimana menghadapi konflik dalam rumah tangga, perlu belajar. Ya. Nah, berarti sangat salah ya Ustaz, ketika ada sebuah konflik kemudian larinya ke perselingkuhan, ini malah itu nambah masalah akhirnya. Iya. Termasuk juga tadi jangan curhat-curhat, ya, apalagi curhatnya ke mantan, curhatnya ke lelaki yang lain. Nah, ini terutama bagi para wanita ya, bagi para wanita jangan kemudian sembarangan curhat kepada orang laki-laki lain, karena ini nanti akan dimanfaatkan, ya, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, dan ada dalil memang syaitan ini paling suka ya Ustaz ya untuk merusak rumah tangga seseorang ini Ustaz ya. Ada hadisnya dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bahwasanya iblis itu punya singgasana di lautan. Ya, dia kemudian mengutus para utusan-utusannya, anak buahnya untuk merusak anak Adam, ya. Dan nanti mereka lapor, saya sudah membuat anak Adam begini, sudah begini. Kata iblis, kamu belum ngelakuin apa-apa. Lalu ada anak buahnya yang ngelaporin, saya sudah memisahkan antara seorang suami dengan istri. Ya. Lalu iblis mendekatinya, menyuruh dia mendekat dan mengatakan, nih baru anak buahku, jempolan ya. Ya, jadi maksudnya proyek iblis yang paling utama itu adalah bagaimana membuat seorang suami cerai dengan istrinya, dirusak rumah tangganya. Itu paling suka, karena pernikahan itu kan ibadah. Pernikahan itu adalah suatu persatuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis itu paling nggak suka kalau kita itu beribadah, kalau kita itu bersatu, itu paling nggak suka. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menginginkan kalian saling benci dan saling memusuhi, termasuk antara suami dan istri. Nah, ini. Jadi betul tadi apa namanya, ada dalilnya dalam riwayat Muslim, hadisnya sahih. Subhanallah. Baik, sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz, kita sapa terlebih dahulu yang menyaksikan secara live, ahlan wa sahlan. Dan kali ini kita siaran langsung podcast di tempat biasanya, yaitu di Mampa Chai Daily, membahas berkaitan dengan tema perselingkuhan dalam Islam. Dan seperti yang disampaikan di awal tadi, mungkin ada yang baru bergabung, bahwasanya pembahasan kita adalah pembahasan secara umum ya Ustaz ya, dalam tinjauan Islam, tidak istilahnya menembak terkhusus di suatu kasus atau kasus yang terkhusus, namun kita membahasnya secara global dan secara pandangan Islam. Siap. Dan kami ingatkan juga bagi yang ada pertanyaan yang sesuai tema ataupun yang di luar tema bisa langsung disampaikan di kolom live chat. Nanti insya Allah kita akan bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz insya Allah. Berlanjut ke pembahasan berikutnya Ustadz, terkait perselingkuhan ini Ustadz. Kita sudah masuk perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini mungkin baik dari suami atau istri yang melakukan selingkuh. Ini dalam Islam hukumnya gimana Ustadz? Ya, tentu yang dimaksud dengan perselingkuhan itu kan orang memiliki hubungan asmara setelah dia nikah, sudah nikah gitu kan.
Kalau belum nikah selingkuh pacar itu nggak masuk ya, karena Nggak pacar masuk. itu sendiri nggak boleh. nggak boleh gitu kan, Ya. pacaran. Demikian juga tidak termasuk dalam perselingkuhan juga, yaitu poligami. Itu yang perlu dipahami juga, karena orang kadang nganggap kalau dia poligami itu dianggap selingkuh, itu juga keliru, karena Syariat poligami, ya, Ustaz, ya? iya poligami dibolehkan. Jadi kalau yang dimaksud adalah perselingkuhan di sini adalah seorang yang memiliki hubungan asmara, padahal dia sudah punya suami atau punya istri, ya ini tentu tidak diperkenankan, haram. Satu, karena itu bentuk pengkhianatan kepada suami atau istri. Ya, kita tahu bahwasanya orang kalau sudah menikah itu ikatan suci, ikatan janji, ya Allah Subhanahu wa taala ya mengagungkan ikatan pernikahan ini. Ya. Nabi SAW mengatakan inna ahaqqa ya antufu biha mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya persyaratan yang kalian harus penuhi yang paling utama adalah yang menghalalkan farji, yaitu pernikahan. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka ini adalah bukan termasuk golongan dari kami. Ya. Yang ketiga juga itu adalah suatu kedustaan. Makanya orang yang selingkuh biasanya dusta, banyak bohongnya, ngeles, ya, iya. Ditambah lagi tadi ini adalah sarana menuju perzinahan. Ya, walaupun sebenarnya kata selingkuh itu sebenarnya nggak mesti zina ya, tidak mesti zina, tapi orang kalau bilang selingkuh itu arahnya ke perzinahan. Makanya ini sarana, ya sarana. Orang karena kalau sudah punya hubungan asmara, ya biasanya menjurusnya ke sana. Apalagi orang kalau sudah kata selingkuh itu sudah biasanya negatif ya, biasanya negatif. Yang jelas bahwa itu tidak diperbolehkan. Kalaupun bukan itu perzinaan, tidak sampai perzinaan, maka itu sarananya. Ya, sedangkan tadi dalam ayat perzinaan Allah SWT melarang kita mendekati perzinaan. Jadi ini juga termasuk sarana menuju perzinaan. Ya, mungkin awalnya cuma sekedar chattingan saja, tapi lama-kelamaan ketemuan, lama-lama kemudian bisa jadi sampai pada taraf apa? Perzinaan. Ya, makanya istilahnya selingkuh, ya. Ini tidak diperkenankan dan diharamkan dalam Islam, dan itu dosa besar. Allahu a'lam. Dan meskipun itu hanya ini Ustaz ya, apa namanya istilahnya chattingan itu juga masuk dosa besar ya Ustaz ya. Mengawali kemudian ya, padahal sudah punya suami istri. Setan itu kan pinter ya, bertahap, semuanya bertahap. Awalnya chattingan, ya, nanti ketemuan, ya. Dan sedikit demi sedikit, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya, jadi jerat-jerat setan itu begitu licik. Ya, dia akan menjerumuskan anak Adam sedikit demi sedikit. Ya, jadi mungkin awalnya cuma settingan aja. Nanti akhirnya dari chattingan berujung kepada pertemuan. Dari pertemuan akhirnya kemudian melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Gitu. Ya, itu dari pandangan suami istri Ustaz. Namun pembahasan berikutnya terkait pandangan dari luar Ustaz. Mungkin ada salah satu pria atau wanita yang mengganggu sebuah rumah tangga orang. Seperti itu Ustaz. Jadi kalau tadi kan memang kalau dari suami istrinya kan memang tidak boleh Ustaz ya, haram ya Ustaz ya. Jadi kalau misal ada sebuah contoh bahasanya dari luar baik pria maupun wanita menggoda salah satu suami atau istri untuk kemudian menimbulkan perselingkuhan, ini gimana hukumnya? Ya, apa namanya, pelakor Ustaz. Perebut laki orang ya. Ya. Taib. Ada sekali lagi memang ini bukan terkait aneh Ustaz ya, menjurus ke satu kasus itu ya. Jadi kita himbau kembali kepada para yang menyaksikan secara langsung bahwasanya kita membahas berkaitan dengan secara global terkait hukum Islam dan tidak mengarah ke satu kasus yang khusus. Jadi Fadl, gimana Ustaz? Ya. Tentang merusak rumah tangga orang, ya, ini tentu adalah tidak diperbolehkan, karena satu itu bagian dari namimah. Namimah itu adalah mengadu domba, ya, merusak hubungan antara suami dengan istri, ya, itu masuk dalam bagian dari namimah. Sedangkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Ini diadu domba antara suami dengan istri, bagaimana kemudian mereka bercerai. Yang kedua itu adalah proyek iblis tadi. Iblis paling tidak suka kalau seorang suami dan istri itu hidup bahagia. Mereka ingin untuk cerai. Jadi kalau
kita merusak rumah tangga orang lain, pada hakikatnya kita mendukung proyeknya iblis. Gitu. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW sudah mentahdzir, memperingatkan ya dari orang-orang yang merusak rumah tangga orang ini. Kata Nabi SAW, laisa minna man habbaba imra'atan ala zawjiha. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang merusak hubungan suami dengan istri. Nah, itu ada hadisnya. Jadi dari Nabi. Iya, sudah ada hadisnya. Jadi ya mungkin orang berhubungan dengan istri yang sudah bersuami dia, ya dia berhubungan, akhirnya menyebabkan sang istri tersebut ya minta cerai kepada suaminya, ya, atau sebaliknya, ya seorang wanita menggoda ya suami orang, ya yang akhirnya kemudian suaminya tersebut menceraikan istrinya untuk menikahi dia. Maka ini termasuk bagian dari tadi ya yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu juga sudah termasuk perbuatan yang tercela. Dan efek buruknya dari segi dunia pun jelek ya capnya, Ustaz ya. Kadang dicap pelakor, kemudian dicap pengganggu rumah tangga orang. Capnya itu jelek semua, Ustaz ya. Jadi selain memang dari syariat gak boleh, efek jerahnya di dunia juga. Ya, mendingan kalau itu wanita ya, mendingan ya bagaimana misalkan menawarkan dirinya untuk dinikahi ya sebagai istri kedua, itu lebih terhormat dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal nanti suaminya berani apa enggak untuk berpoligami gitu ya kan. Nah, tapi itu lebih terhormat, itu bukan termasuk pelakor ya. Kalau seorang misalkan wanita, misalkan nih, ini wanita nih ya, bukan laki. Kalau laki kan nggak mungkin seorang istri sudah bersuami nggak boleh. Ya, haram. Ya, makanya di antara wanita-wanita yang haram untuk dinikahi adalah wal muhsanatu minan nisa, wanita-wanita yang sudah bersuami. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau wanita kemudian dia menawarkan kepada lelaki walaupun sudah punya bersuami, ini nggak masuk dalam pelakor. Ya, dia menawarkan sebagai istri kedua atau ketiga, keempat, itu diperbolehkan dalam Islam. Itu lebih terhormat, itu lebih halal daripada kalau kemudian merusak. Apalagi menginginkan supaya istri pertamanya yang dicerai, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bagaimana kita menginginkan rusaknya rumah tangga untuk kepentingan diri kita? Nah, itu nggak boleh. Ada hadisnya malahan. Tidak boleh seorang itu meminta seorang suami menceraikan istrinya supaya untuk menikah dengan dia, itu nggak boleh. Ya. Dan ketika qadarullah, Ustaz, qadarullah ada terjadi perselingkuhan, mungkin dari pihak suami yang berselingkuh atau mungkin dari pihak istri yang berselingkuh. Nah, itu sikap dari yang diselingkuhi, kayak semisal suami berselingkuh, sikap terbaik istri gimana, Ustaz? Kalau semisal istri selingkuh, sikap terbaik suami gimana, Ustaz? Dalam Islam, Ustaz? Betul. Kalau terjadi satu perselingkuhan, naudzubillah min dzalik, maka yang pertama kita introspeksi diri. Karena perselingkuhan itu kan pasti ada sebabnya. Suami selingkuh, maka berarti istri harus introspeksi diri. Kenapa kok suami selingkuh? Apa yang kurang dari saya? Ya, kenapa dia berselingkuh? Itu kan pasti ada sebabnya. Mungkin istri kurang perhatian, mungkin istri kurang memenuhi hak-haknya suami. Demikian juga sebaliknya. Ketika istri selingkuh, maka hendaknya itu introspeksi bagi seorang suami. Kenapa istri sampai selingkuh itu kenapa? Mungkin dia tidak mendapatkan sentuhan cinta dan kasih sayang, sering ditinggal dan sebagainya. Ya, jadi pertama tentunya kita introspeksi diri kita. Ya, karena tidaklah terjadi suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah, dan perselingkuhan itu adalah suatu musibah tentunya, kecuali karena dosa-dosa kita. Jadi kita introspeksi, oh ini karena dosa-dosa saya, apa yang salah pada diri saya? Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi yang sudah, kalau itu perselingkuhan terjadi pada istri, berarti tadi yaitu bagaimana kita menasehati tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Allah SWT, pisah ranjang,
bahkan memukul, ya, bahkan bisa sampai pada taraf cerai, ya, tinggal langkah-langkah tersebut dipenuhi, kemudian si istrinya sadar apa tidak. Kalau dia kita harapkan sadar dan kita masih menginginkan untuk bertahan dengan sang istri, ya silahkan lanjutkan pernikahannya. Tapi kalau misalkan bandel dikasih tahu tetap, ya nggak digubris, ya udah nggak usah dipertahankan, ceraikan saja, ya, ceraikan saja, cari wanita-wanita yang lain yang baik, ya, agar kita bahagia. Karena secara umum laki-laki nggak bisa hidup dengan perempuan yang selingkuh, ya. Naluri laki-laki nggak bisa seperti itu, ya. Masih mending wanita itu kalau suaminya misalkan selingkuh terus sudah minta maaf gitu, biasanya perempuan luluh hatinya, ya. Tapi kalau laki-laki biasanya sulit, ya, sulit. Oleh karenanya kalau dia masih cinta dan mau mempertahankan dan sudah bertobat gitu ya, maksudnya dikasih tahu mau, ya, lanjutkan, nggak apa-apa. Ya, itu pilihan gitu maksudnya. Tapi kalaupun mau mencerai juga silahkan. Itu pilihan bagi kita, bagi suami atau bagi istri. Ya. Kemudian, ya, yang paling penting juga adalah bagaimana kita menjaga dan mendidik, ya, dari keluarga kita. Ya, ketika terjadi perselingkuhan dari seorang istri misalkan, berarti kita kurang mendidik istri kita. Ya, termasuk misalkan ini kita terlalu memberi kebebasan dia dalam masalah HP atau media sosial gitu ya. Ya, itu berarti kita kurang mendidik. Ya. Termasuk juga misalkan suami, ya, ketika dia sampai terjerumus kepada perselingkuhan, berarti dia, ya, ada yang kurang dalam agamanya. Ya, kurang dalam imannya. Maka semuanya harus dievaluasi, ya, harus diperbaiki, terutama masalah iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah terjadi perselingkuhan kecuali karena lemahnya iman, lemahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau selingkuh biasanya kan lemah imannya. Ya, lemah imannya, lemah takwanya. Dia merasa, oh, istriku nggak tahu kok. Suamiku nggak tahu. Tapi kalau dia merasa, ya, walaupun suamiku nggak tahu, Allah Maha tahu. Walaupun istriku nggak tahu, walaupun saya chattingan sama misalkan lelaki yang lain atau ini pas suami nggak ada atau istri nggak ada, ingat Allah SWT tahu. Kalau itu tertanam pada diri kita, insya Allah tidak akan terjadi perselingkuhan. Ya, makanya yang paling penting adalah bagaimana menanamkan ketakwaan, keimanan pada diri kita. Ya, itu yang paling penting. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan tadi sempat disinggung bahwasanya poligami itu dibolehkan ya Ustaz ya, dan juga masuk dalam syariat Islam Ustaz. Nah, mungkin ini sedikit sensitif juga kepada para wanita Ustaz. Dan ini unik Ustaz pertanyaannya. Jadi kan poligami ini kan salah satu mungkin apakah bisa meminimalisir perselingkuhan Ustaz? Mungkin dengan seorang suami memiliki istri yang kedua dan seterusnya, ini apakah bisa salah satu cara untuk meminimalisir perselingkuhan Ustaz? Ya, betul. Itu salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Ya. Jadi kalau kita pingin tidak ada perselingkuhan, tidak ada pelakor untuk suami kita atau istri kita, sebenarnya kalau kita mau mengikuti syariat agama Islam itu enak, ya. Islam melarang kita dari perzinahan, melarang kita mendekati perzinahan, ya, melarang kita berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, melarang kita jabat tangan dengan yang bukan mahramnya, ya, menyuruh kita untuk menundukkan pandangan, ya. Jadi kalau kita ngikutin aturan-aturan agama Islam itu, insya Allah kita akan terjauhkan dari perselingkuhan, ya. Salah satunya adalah dengan poligami, itu kan syariat Islam juga. Itu sebagai salah satu opsi atau solusi, ya. Kenapa? Karena salah satu pemicu perselingkuhan itu adalah karena biasanya seorang suami, ya, merasa tidak cukup dengan satu istri. Istrinya sibuk kerja, ya, kurang memperhatikan suaminya, sakit-sakitan. Sedangkan suami dia punya syahwat, dia yang harus dia lampiaskan, ya.
Kalau dia mencukupkan kepada satu istri-istrinya, misalkan sakit-sakitan atau misalkan sibuk, ya, padahal suami dia ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya, ya, disinilah Islam, ya, datang dengan membolehkan poligami, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang thayyib, wanita-wanita yang baik, bukan sembarangan wanita, ya, 2, 3, 4, batasnya 4, nggak boleh lebih dari 4. Jadi Allah itu maha tahu dengan kebutuhan hambanya, ya. Allah SWT maha tahu bahwa 4 itu sudah batasan maksimalnya, udah, ya. Nah, kalau 1 saja itu nggak cukup. Bagi sebagian laki-laki, ya, bukan semuanya, ya, karena sebagian orang ada yang nggak cukup dengan satu istri, ya, itu tentu relatif berbeda-beda, ya, relatif berbeda-beda. Kayak orang misalkan makan itu kan ya beda-beda, ada yang mungkin sedikit aja udah kenyang, ada yang enggak, ya, 2 piring kurang, jadi ibaratnya seperti itu, nggak sama. Jadi Allah SWT yang maha tahu. Ini kita berbicara untuk kemaslahatan umum, bukan untuk pribadi. Apalagi secara umum, ya, jumlah wanita itu lebih banyak, para janda banyak, ya. Jadi kalau laki-laki harus mencukupkan 1 orang saja, itu masih banyak wanita-wanita yang tidak menikah. Ya, makanya Islam membolehkan. Jadi poligami ini adalah sesuatu yang diperbolehkan dan salah satu alternatif solusi. Ya, lucunya orang itu kadang selingkuh nggak masalah, poligami dipermasalahin. Ya, banyak orang-orang liberal atau orang-orang kafir. Ya, kalau poligami, masya Allah, sudah kayak zina aja. Tapi kalau perselingkuhan dianggap suatu hal yang lumrah biasa. Ini adalah pemutarbalikan fakta, ya, karena terbaliknya akal, ya. Jadi seorang muslim, ya, harus faham, harus tahu bahwa apa yang telah Allah syariatkan itu yang terbaik. Ya, jadi ini betul bisa menjadi salah satu solusi alternatif daripada selingkuh. Mending tadi, yaitu seorang berpoligami, ya, kan enak, maksudnya dari Islam diperbolehkan, halal, ya, saling ridho, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, daripada kalau kemudian selingkuh, nah ini banyak madorotnya. Nah, baik, pembahasan terakhir, Ustaz, terkait selingkuh ini kan memang sudah disampaikan bahwasanya tadi haram, kemudian menjadi perusak rumah tangga orang lain, dalam istilah mungkin pelakor, juga haram. Nah, ini mungkin ada tips, Ustaz, agar suami istri ini tidak berselingkuh, itu gimana, Ustaz? Ya, untuk para suami dan para istri supaya tidak berselingkuh, tentu yang pertama adalah kuatkan iman. Kuatkan iman, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena semua kemaksiatan itu terjadi karena lemahnya iman, lemahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinlah bahwa Allah SWT melihat, Allah SWT mendengar apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Yang kedua, pelajarilah agama Islam, ya, aturan-aturannya, syariat-syariatnya, rambu-rambunya, termasuk tadi misalkan tidak memperbolehkan kita mendekati zina, ya, tidak memperbolehkan kita berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, lelaki yang bukan mahramnya, melarang kita jabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya, disuruh untuk menundukkan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang lain. Andai kan kita mengilmui dan mengamalkan syariat agama Islam, insya Allah, ya, kita akan terjaga dan terlindungi dari perselingkuhan ini, ya. Kemudian yang ketiga, ya, tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Banyak berdoa kepada Allah SWT, karena yang bisa melindungi kita, melindungi keluarga kita dari fitnah pada zaman kita sekarang, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, termasuk perselingkuhan ini, hanyalah Allah SWT. Seberapa besar pun usaha kita, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan bisa. Jadi banyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istriku dan anak-anakku penyejuk mataku, ya. Ini minta kepada Allah SWT. Kemudian juga
hendaknya bagi para suami dan para istri untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Suami melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai suami, menunaikan hak-hak istri. Istri juga demikian melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan menunaikan hak-hak suami. Ya, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu suami istri itu diperumpamakan seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri itu adalah pakaian buat suami dan suami itu adalah pakaian bagi istri. Ya, supaya kita saling melengkapi, saling menutupi ya kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, ini penting karena terjadinya perselingkuhan salah satunya adalah tatkala pasangan kita tidak menjalankan kewajiban atau tidak memenuhi hak pasangannya. Ya, suami kurang perhatian dengan istri, kurang berakhlak baik kepada istri, akhirnya sang istri karena merasa kurang perhatian dia cari perhatian kepada orang lain. Nah, itu. Suami tidak memberikan nafkah batin kepada istri, akhirnya istri cari pelampiasan yang lain. Demikian juga sebaliknya. Istri ya kurang memperhatikan suami, ya kurang dandan untuk suami, ya atau misalkan kurang memberikan kebutuhan suami dengan baik, akhirnya suami ya cari pelampiasan kepada yang lainnya. Jadi kalau kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diatur di dalam agama Islam, memenuhi hak pasangan kita sesuai dengan yang diatur dalam agama Islam, ya maka insya Allah pintu-pintu perselingkuhan itu akan tertutup bagi keluarga kita. Nah, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Masya Menebar dakwah, meraih surga.